Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lestari Distra Akusina Siregar dengan NIM 22930358. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita membangun citra diri yang kuat dan juga profesional. Di dunia yang makin cepat berubah ini, cara kita menampilkan diri kita secara langsung baik di media sosial bisa berdampak besar pada karir dan kehidupan kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana tips dan trik untuk membentuk citra diri yang positif, percaya diri, dan pastinya profesional. Yuk simak terus dan temukan cara jadi versi terbaikmu. Sebelum kita ke tips dan trik untuk membangun citra diri yang baik dan profesional, kita juga harus tahu apa sih itu branding diri. Branding diri sendiri adalah cara kita membentuk dan menampilkan citra diri kita kepada orang lain, baik di lingkungan kerja, kampus, maupun media sosial. Ini semua mencakup nilai keahlian, karakter, dan pesan yang ingin kita sampaikan tentang siapa sih kita dan apa yang kita perjuangkan. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih kita perlu membranding diri kita? Branding diri sangat penting karena menjadi dasar bagaimana orang lain memandang kita dan mempercayai kita. Dalam dunia kerja, branding diri bisa membedakan kita dari kandidat yang lain. Dalam kehidupan pribadi juga, branding diri membantu membentuk reputasi dan hubungan yang kuat dengan orang lain. Dengan citra diri yang konsisten dan positif, kita akan lebih mudah mendapatkan peluang kerja, proyek, dan juga kolaborasi. Membangun citra diri yang kuat dan profesional, ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan. Pertama, kita mulai dari nilai diri. Nilai diri adalah pondasi utama dari citra diri yang kuat. Apa yang penting bagi kita, apakah itu integritas, komitmen. Ketika kita tahu apa nilai-nilai yang kita pegang, maka kita akan lebih mudah mengambil keputusan dan bertindak secara konsisten. Nilai diri ini akan terpancar dari cara kita bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, kita harus sadar betul apa saja keahlian dan kemampuan yang kita miliki, apa yang sudah kita kuasai, dan apa yang masih perlu kita kembangkan. Dunia profesional menuntut kita untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Selanjutnya, citra diri sangat dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi dan juga berpenampilan. Bukan hanya berbicara, tapi juga menulis, bersikap, bahkan berpakaian. Semua ini menyampaikan pesan tentang siapa kita. Komunikasi yang jelas, sopan, dan percaya diri juga bisa meningkatkan kepercayaan orang terhadap diri kita. Selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi adalah kunci agar citra diri kita yang kita bangun tidak berubah-ubah. Ketika kita konsisten menunjukkan nilai dan sikap yang sama, orang akan lebih mudah mempercayai dan mengenali kita. Ini berlaku di dunia nyata maupun di dunia media sosial. Dan yang terakhir, jangan lupa jejak digital kita ya. Apa yang kita posting di media sosial bisa mencerminkan siapa diri kita. Maka penting untuk selalu berpikir 2 kali sebelum membagikan sesuatu. Apakah postingan itu mencerminkan profesionalitas? Dan apakah itu menunjukkan nilai yang kita pegang? Setelah kita memahami elemen-elemen penting dalam membentuk citra diri kita, sekarang kita masuk ke bagian strateginya. Bagaimana cara kita benar-benar membangun citra profesional yang kuat? Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kita perlu tahu apa kelebihan kita yang bisa kita tonjolkan dan apa kelemahan kita yang masih harus kita perbaiki. Dengan begitu, kita bisa berkembang secara lebih terarah dan realistis. Yang kedua, buat visi jangka panjang. Pikirkan seperti apa kita ingin lebih dikenal dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Visi ini akan menjadi kompas yang membimbing kita dalam membentuk perilaku, membangun relasi, dan mengambil setiap keputusan karir. Jangan cuma berjalan tanpa arah, punya tujuan jelas itu sangat penting. Yang ketiga, kembangkan keterampilan sesuai bidang tujuan. Setiap bidang butuh skill yang berbeda-beda ya. Maka fokuslah pada keterampilan yang relevan dan dibutuhkan di industri atau peran yang kamu tuju. Misalnya, kalau kamu ingin jadi desainer, kuasai software, desain, dan bangun kreativitasmu, jangan berhenti belajar. Yang keempat, bangun portofolio atau profil profesional. Dunia akan lebih mudah menilai kualitas kita lewat portofolio,
resume, atau profil LinkedIn yang menarik. Pastikan isinya menunjukkan keahlian, pencapaian, dan kepribadian profesional kita ya. Ini bisa jadi pintu masuk ke banyak peluang baru. Yang terakhir, jaga etika dan profesionalisme dalam setiap interaksi. Sikap kita sehari-hari mencerminkan profesionalitas kita. Bersikap sopan, tepat waktu, menghargai orang lain. Hal-hal sederhana ini punya dampak besar terhadap bagaimana kita dinilai orang lain, baik secara langsung maupun juga secara online. Setelah membentuk citra diri yang kuat, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memperkenalkan dan mempromosikan diri kita secara positif agar dikenal luas dan mendapatkan lebih banyak peluang. Yang pertama, cara paling sederhana adalah dengan terlibat dalam organisasi, kegiatan kampus, atau proyek sosial. Ini bukan hanya menambah pengalaman, tapi juga memperluas jaringan dan menunjukkan bahwa kita aktif serta peduli pada lingkungan sekitar. Yang kedua, gunakan media sosial profesional. Media sosial seperti LinkedIn atau blog pribadi bisa jadi alat ampuh untuk menunjukkan siapa diri kita. Di sana kita bisa berbagi berpengalaman, pandangan, atau karya yang mencerminkan keahlian dan nilai profesional kita. Yang ketiga ada berjejaring. Jangan ragu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di bidang yang kamu minati. Ikut diskusi, hadir seminar, atau bahkan kirim pesan secara personal ke profesional yang kamu kagumi. Yang keempat dan yang terakhir, tunjukkan hasil kerja. Daripada hanya bicara tentang kemampuan kita, tunjukkan langsung lewat karya nyata. Misalnya, presentasi, tulisan, proyek, kolaborasi, atau penghargaan yang pernah kamu raih. Bukti konkret jauh lebih kuat dari sekedar klaim. Dalam proses membangun citra diri yang kuat dan profesional, tentu saja kita akan menghadapi beberapa tantangan. Tapi jangan khawatir, setiap tantangan selalu punya solusi yang bisa kita usahakan. Yang pertama, tantangannya kurang percaya diri dan takut dianggap sombong. Banyak dari kita merasa ragu mempromosikan diri karena khawatir akan dinilai negatif. Padahal membagikan prestasi atau keahlian bukan berarti sombong, asal disampaikan dengan cara yang bijak dan juga tulus ya. Yang kedua, tidak tahu harus mulai dari mana. Kadang kita merasa bingung harus mulai dari langkah apa. Apakah perbaiki LinkedIn dulu, ikut komunitas, atau bikin portofolio dulu ya? Kebingungan ini bisa membuat kita menunda-nunda. Padahal langkah-langkah kecil sekalipun bisa membawa kita lebih dekat ke tujuan. Yang ketiga, tidak konsisten antara kata dan juga tindakan. Salah satu kesalahan umum adalah mengatakan satu hal, tapi melakukan hal yang berbeda. Inilah yang membuat citra diri kita jadi tidak kredibel. Konsistensi sangat penting agar orang lain percaya dengan siapa kita sebenarnya. Selanjutnya, citra buruk dari masa lalu di media sosial. Kadang masa lalu digital bisa jadi bumerang, entah itu postingan tidak pantas, komentar kasar, atau konten yang tidak profesional. Hal ini dapat mempengaruhi cara orang melihat kita hari ini. Tapi tenang, ada solusinya loh. Yang pertama, lakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Luangkan waktumu secara rutin untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih perlu kita tingkatkan. Perbaikan kecil tapi konsisten akan membawa hasil besar dalam jangka panjang. Selanjutnya, minta feedback dari orang terpercaya. Kita tidak selalu bisa melihat diri kita secara objektif. Maka penting untuk mendengar masukan dari orang lain yang jujur dan peduli pada perkembangan kita. Baik itu mentor, teman dekat, ataupun rekan kerja. Selanjutnya, hapus atau perbaiki jejak digital negatif. Cek kembali media sosial atau blog pribadi kita. Jika ada postingan lama yang tidak mencerminkan diri profesional, segera hapus atau ubah konteksnya. Bangun citra baru yang lebih positif dan relevan dengan tujuanmu sekarang. Yang terakhir, fokus pada kekuatan dan terus belajar. Alih-alih terjebak pada kekurangan, lebih baik kita memperkuat apa yang sudah kita miliki. Di saat yang sama, jangan pernah berhenti belajar, karena profesionalisme itu dibentuk lewat proses yang terus berkembang. Baik, itu saja tips dan trik untuk kita membangun citra diri yang kuat dan profesional. Sebagai penutup, mari kita ingat poin-poin penting dari presentasi kali ini.
Yang pertama, branding diri adalah cara kita menunjukkan siapa diri kita kepada dunia. Kemudian, branding yang kuat dan profesional dapat membuka banyak peluang. Elemen penting, nilai diri, keahlian, konsistensi, komunikasi, dan rekam jejak digital. Kita perlu aktif mempromosikan diri dan siap menghadapi tantangan dengan solusi yang tepat. Pesan akhir saya, jangan tunggu sampai dunia mengenalmu. Bangun citra dirimu, tunjukkan potensimu, dan biarkan branding dirimu membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Baik, sampai di sini video presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan semoga sukses membangun citra diri yang kuat dan profesional. Bye-bye!